Halo, halo, halo. Apa kabar kalian semua, guys? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini ada informasi yang penting nih. Tapi sebelum mulai, Mimin mau tahu nih, dari mana asal kota kalian? Coba tulis di komentar ya. Yuk, lanjut. Iya dong. Inara itu kan kalau mukulin anak kayak mukulin ini. Kayak mukulin maling. Rambutnya digini diseret dari tangga kok. Kenapa? Mau mungkir? Buka CCTV yang dulu. Mantan mertua belak-belakan, Inara Rusli diduga sering pukul anak bak maling. Polemik antara keluarga Virgon dan mantan istrinya, Inara Rusli, kembali memanas. Kali ini bukan lagi soal hubungan rumah tangga atau kisah perceraian yang pernah menyedot perhatian publik, melainkan isu yang jauh lebih sensitif dan mengundang keprihatinan, dugaan perlakuan kasar terhadap anak-anak. Eva Manurung, ibu dari Virgon sekaligus mantan mertua Inara Rusli, kembali angkat bicara secara belak-belakan. Jika sebelumnya ia lebih sering menyinggung persoalan rumah tangga anaknya, kali ini Eva menyoroti hal yang menurutnya jauh lebih penting, yakni keselamatan fisik dan mental cucu-cucunya. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram Star Pro pada Senin, 5 Januari 2026, Eva Manurung mengungkapkan pernyataan yang langsung menuai reaksi keras dari warganet. Dengan nada emosi yang sulit disembunyikan, Eva melontarkan dugaan bahwa Inara Rusli kerap melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anaknya. Gimana ya? Kalau lo mukulin anak kayak mukulin ini, kayak mukulin maling, ucap Eva dalam video tersebut. Kalimat itu sontak menjadi sorotan karena menggambarkan dugaan perlakuan yang dinilai sudah melampaui batas kewajaran seorang ibu dalam mendidik anak. Eva tidak berhenti sampai di situ. Ia bahkan mengklaim pernah menyaksikan secara langsung kejadian yang menurutnya jauh lebih menyedihkan. Dalam pengakuannya, ia menuturkan adanya tindakan fisik yang lebih ekstrim yang hingga kini masih membekas di ingatannya. Pernah lihat nggak? Rambutnya diginiin, diseret dari tangga kok, ujar Eva sambil memperagakan gerakan menjambak rambut. Pernyataan ini kembali memicu perdebatan publik, mengingat beratnya tuduhan yang dilontarkan dan dampaknya terhadap psikologis anak-anak yang terlibat. Meski demikian, perlu digarisbawahi bahwa semua pernyataan tersebut masih sebatas klaim sepihak dari Eva Manurung. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi atau klarifikasi terbuka dari pihak Inara Rusli terkait tudingan tersebut. Namun Eva tampak yakin dengan apa yang ia sampaikan ke publik. Bahkan, ia secara terbuka menantang pihak Inara Rusli apabila merasa keberatan atau ingin membantah tuduhan yang dilontarkannya. Eva menyebut adanya bukti berupa rekaman CCTV di masa lalu yang menurutnya dapat membuka fakta sebenarnya terkait kondisi rumah tangga dan pola pengasuhan anak saat itu. Kenapa? Mau bantah? Buka CCTV yang dulu, tegas Eva Manurung. Pernyataan ini seolah menegaskan keyakinannya bahwa apa yang ia ungkap bukan sekedar cerita tanpa dasar, melainkan sesuatu yang diyakininya pernah benar-benar terjadi. Rentetan pengakuan tersebut kemudian mengarah pada isu yang lebih besar, yakni soal hak asuh anak. Eva Manurung secara terbuka memberikan sinyal kuat bahwa keluarga besar Virgon tidak akan tinggal diam. Mereka disebut siap menempuh langkah hukum demi mengambil alih hak asuh anak dari tangan Inara Rusli. Spekulasi ini semakin menguat ketika Eva ditanya secara langsung mengenai kemungkinan hak asuh akan berpindah sepenuhnya ke tangan sang putra. Tanpa ragu, ia mengonfirmasi niat tersebut dan menegaskan bahwa keluarga akan berjuang sekuat tenaga demi kepentingan cucu-cucunya. Oh iya dong, sekuat tenaga kok, memang enggak, ucap Eva dengan nada yakin. Bagi Eva, perjuangan ini bukan sekedar persoalan konflik keluarga, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan anak-anak tumbuh di lingkungan yang aman dan sehat. Kekhawatiran Eva Manurung semakin memuncak seiring bertambahnya usia cucu tertuanya. Ia menyebut bahwa salah satu cucunya kini mulai memasuki masa pubertas, fase yang menurutnya sangat krusial dalam pembentukan karakter dan kesehatan mental anak.
Selain dugaan kekerasan fisik, Eva juga menyoroti perubahan situasi di lingkungan Inara Rusli. Sebagaimana diketahui publik, Inara Rusli kini telah menikah siri dengan seorang pria bernama Insanul Fahmi. Kehadiran sosok lelaki baru di rumah tersebut menjadi salah satu sumber kekhawatiran Eva. Menurutnya, kondisi tersebut sudah tidak lagi kondusif untuk tumbuh kembang anak, terutama bagi anak yang mulai beranjak remaja. Eva menilai bahwa keberadaan laki-laki lain di dalam rumah dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, baik secara psikologis maupun emosional. Ingat ya, itu ada cucu saya yang mau remaja. Dengan hadirnya laki-laki lain di rumah, sudah tidak nyaman. Maaf ya, tutur Eva menambahkan. Pernyataan ini kembali menuai beragam reaksi, mulai dari dukungan hingga kritik dari warganet. Sebagian publik menilai Eva Manurung terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga mantan menantunya. Namun tak sedikit pula yang justru menyatakan simpati dan menganggap kekhawatiran Eva sebagai hal yang wajar dari seorang nenek yang peduli pada cucu-cucunya. Di sisi lain, isu ini juga memunculkan perdebatan tentang batas antara disiplin dan kekerasan dalam pengasuhan anak. Banyak pihak menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menilai tuduhan semacam ini, mengingat dampaknya yang besar terhadap reputasi, kondisi mental anak, serta proses hukum yang mungkin menyusul. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang terkait dugaan kekerasan tersebut. Tidak diketahui pula apakah sudah ada laporan hukum yang diajukan secara formal oleh keluarga Virgoun. Namun, pernyataan Eva Manurung jelas membuka kemungkinan adanya langkah hukum lanjutan. Kasus ini sekaligus menyoroti kompleksitas konflik keluarga pasca perceraian, terutama ketika anak menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Perseteruan orang dewasa yang berkepanjangan seringkali menyeret anak ke dalam pusaran konflik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi publik, kisah ini menjadi pengingat bahwa isu hak asuh anak bukan sekedar persoalan siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Apapun kebenaran di balik tuduhan yang beredar, kesejahteraan anak seharusnya menjadi prioritas utama. Sampai artikel ini ditulis, Inara Rusli belum memberikan tanggapan terbuka terkait pernyataan Eva Manurung. Publik pun masih menunggu klarifikasi dari kedua belah pihak agar persoalan ini tidak berkembang menjadi opini sepihak yang merugikan banyak pihak. Yang jelas, polemik ini menambah daftar panjang konflik keluarga publik yang disorot tajam oleh masyarakat. Kedepan, langkah hukum, klarifikasi resmi, serta pendekatan yang lebih bijak akan sangat menentukan kemana arah persoalan ini bergerak. Apakah tuduhan tersebut akan berujung pada perubahan hak asuh, ataukah akan ada fakta baru yang mengubah pandangan publik? Waktu dan proses hukumlah yang nantinya akan menjawab. Sementara itu, satu hal yang pasti, anak-anak tetap menjadi pihak yang paling membutuhkan perlindungan, ketenangan, dan kasih sayang di tengah badai konflik orang dewasa.